anggaran pendidikan mencapai 20% APBN. Kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Debat Kapres, Prabowo cenderung setuju dengan Anies, muncul pertanyaan tentang independensinya. Debat Kapres baru-baru ini menarik perhatian karena Prabowo terlihat sering setuju dengan jawaban Anies. Apakah ini hanya strategi atau ada hal lebih dalam yang perlu dipahami? Simak rangkuman berikut. 1. Pola setuju yang terlihat saat Anies memberikan jawaban, Prabowo tampak setuju. Ini menciptakan pola yang mencolok, mengundang pertanyaan apakah ini hanya taktik atau ada kesepakatan di balik layar. 2. Konsensus atau strategi, apakah Prabowo setuju karena ada pemahaman bersama atau hanya sebagai strategi politik? Ini penting untuk dipahami, agar kita bisa menilai apakah ini mencerminkan pandangan yang jelas atau hanya bagian dari pertunjukan debat. 3. Pertanyaan tentang kemandirian reaksi Prabowo yang cenderung setuju juga memunculkan pertanyaan tentang kemandiriannya sebagai calon pemimpin. Apakah dia memiliki pandangan independen atau hanya mengikuti arah yang sudah disepakati? 4. Bagaimana pemilih menanggapi? Penting untuk melihat bagaimana pemilih merespons dinamika ini. Apakah perilaku Prabowo dapat memengaruhi dukungan mereka, terutama yang mencari pemimpin dengan pandangan independen? Pola persetujuan Prabowo pada jawaban Anies dalam debat Capres mengundang kita untuk memahami apakah ini mencerminkan konsensus nyata atau hanya bagian dari strategi politik. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi Prabowo sebagai calon pemimpin, yang dapat memengaruhi pandangan pemilih terhadapnya. Debat terbuka antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, terlihat adanya potensi kolaborasi ide untuk memajukan berbagai sektor. Prabowo, meskipun sebelumnya dituduh kehabisan gagasan, kini mengakui nilai kontribusi positif dari gagasan Anies. Saya percaya bahwa ide-ide yang dibawa oleh Anies memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif, ujarnya. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk bersatu dan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Reaksi positif ini menunjukkan kematangan politik Prabowo dalam mengakui nilai ide dari pihak lain. Meskipun terdapat perbedaan sebelumnya, kedua tokoh ini tampaknya menyadari pentingnya kolaborasi lintas partai untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat pun menyambut baik sikap terbuka Prabowo, dengan harapan bahwa kerjasama ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif. Berbagai kalangan berharap agar momentum ini dapat menjadi contoh bagi politisi lainnya untuk meleburkan perbedaan demi kemajuan bangsa. Teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar, ya, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan, begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit.